Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih belum jawab ya? Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Hussan ila abaina wa ummahatina. Wa naqasu bi jidda mahnu sabali ajlihi wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi masyariqil ardi ila magharibiha wa bahriha wa naqasu ila man fata hadhihi al qaryah fa usulihim wa furahim summa ila rumasyayikh fi hadzal ma'had wa usulihim wa furahim summa ila mu'assis fi hadzal masjid wa usulihim wa furahim نوصل إلى من صاحب الكتاب نصيح لبن الشيخ شهاب الدين بن حجر العسقلاني أن الله يتغشى بالرحمة والغفرة يسكنه الجنة ولكم في الحسنى في خير ولا في وعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Zikir sebelum menjelang buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد حضرة المحترمين para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Firdaus nggih menika Ibu Nyai Hajah Jauhara Said ingkang kula mulyakaken, jajaran pengurus asatid Ustadz al-Ustadzah ingkang kula hormati, dan juga rekan-rekan santri, santriwati, dan juga teman-teman TPQ seperjuangan. Alhamdulillah, sore kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita pada hari ini, sore hari ini, mendapatkan barakah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan pahala yang luas di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ya? Alhamdulillah, ini hari yang ke-7 dalam bulan Ramadan. Yang kemarin kita mengkaji tentang kitab Nasaihud Diniyah yang telah dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian sekarang saya melanjutkan dengan kitab yang berbeda, yaitu kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin bin Hajar Al-Asqalani. Kemudian disarai. Teman-teman santri, ada yang tahu kitab syarah? Ada yang tahu kitab syarah itu apa? Jadi kalau kitab itu ada yang namanya matan. Jadi kalau misalkan matan itu murni dari kitab tersebut. Kemudian kalau syarah itu adalah seseorang yang alim atau seseorang ulama yang mengupas lebih jauh, yang menjelaskan lebih jauh dengan detail dan letter, ya. Tentunya itu bukan orang sembarangan. Nah, ini dikarang oleh siapa? Oleh
Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dari mana beliau? Beliau dari Indonesia, dari Banten. Ternyata banyak ulama-ulama Indonesia yang terkenal, banyak kiai-kiai Indonesia yang terkenal, bahkan ini juga dikaji di luar negeri, bahkan di Al-Azhar. Ya. Jadi kitab Nasha'il Hibat ini dikarang atau disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dipersiapkan ya tulis-tulisannya, catatannya dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar radhiyallahu anhu, lan dawuh sapa sahabat Umar radhiyallahu muga-muga ngridhoi sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar. Wa jazahu lan muga-muga bales sapa Allah hu ing Umar an ummati Muhammadin saking umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala sesungguhnya setuhune Gusti Allah Ta'ala iku katama nyimpen atau ngumpetaken sittata minal khisalin 6 pira-pira perkara fi sittati min al asya saking 6 pira-pira suwiji-wiji. Tolong didengar ya, tolong didengarkan sebentar, bisa dicatat. Ada 6 hal yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 perkara yang disimpan oleh Allah Ta'ala, yang disembunyikan atau dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kata meridho fi ta'atin, kata mengumpetaken ar-ridho ing ridho fi ta'atin ing dalam siji ketaatan. Nomor 1 adalah Allah Ta'ala menyembunyikan ridho dari setiap ibadah taat kita. Nomor 1 apa? Allah Ta'ala menyimpan ridho, ya, Allah Ta'ala menyembunyikan atau merahasiakan ridho dari setiap ibadah ketaatan kita. Kenapa seperti itu? Jadi kita itu disuruh untuk Allah Ta'ala liyajtahidan nasu fi jami'i ta'ati, sungguh-sungguh atau semangat dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jami'i ta'ati, di setiap ibadah atau di setiap ketaatan. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita beribadah harus sungguh-sungguh dan harus dengan kesungguhan dan semangat. Kenapa? Karena di antara ketaatan-ketaatan kita, di antara ibadah-ibadah kita, kita tidak tahu ternyata ada ibadah yang sangat kecil, ya, atau yang sangat sepele membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meridhoi sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Raja ayusadifuha fala yajuzu lana an nahkira ta'atan walau saghiratan. Ya. Ini disebutkan fala yajuzu lana an nahkira ta'atan walau saghiratan. Bisa jadi ketaatan yang sangat kecil itu, ibadah yang sangat kecil itu bisa membuat kita, amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh dan saya kasih kisah. Ini penting saya utarakan karena menyangkut tentang ibadah yang sedikit atau yang sepele bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dari amal ibadah tersebut. Ada seseorang tukang roti, ya, ada seseorang tukang roti yang setiap hari membuat roti, ya, mulai dari malam sampai pagi, terus kemudian dijual. Ada yang sebagian tidak laku, ada yang sebagian laku. Nah, tiba-tiba di suatu ketika pada hari itu, ya, pada hari itu roti yang dia jual itu tidak pernah laku. Satu hari tidak laku, dibuang. Dibuangnya itu tidak jauh dengan rumahnya, tapi di samping rumahnya. Ini rumahnya, di sampingnya ini ada semacam pembuangan roti. Jadi rotinya itu karena takut basi, karena takut ini expired, akhirnya dibuang. Tapi sebenarnya roti itu masih cukup layak untuk dimakan. Setiap hari seperti itu. Jadi bawa makanan atau bawa roti, dijual, tidak laku, dibuang di sebelah rumahnya, di pembuangan roti tersebut. Setiap hari seperti itu. Ternyata ada seseorang yang sangat tidak pernah makan atau dinamakan fakir miskin.
tidak pernah makan yang sangat lezat, tidak pernah makan dalam satu hari itu sangat kenyang, tidak pernah kenyang, ya, dan juga tidak pernah merasakan kenikmatan makanan yang sangat lezat. Jadi makanannya yang dia makan itu ya dia cari setiap hari, entah itu dari tong sampah, ya, nun sewu, ya, atau mungkin dari orang-orang dengan cara meminta, ya. Akhirnya apa? Ketika dia berjalan, dia menemui ada tempat pembuangan roti. Ada tempat pembuangan roti. Nah, ketika itu dia menemukan roti yang sangat enak, yang sangat lezat, meskipun yang punya, yang memiliki ownernya, ya, yang memiliki pabriknya tadi itu sudah membuang dan sudah mengikhlaskan. Akhirnya bagaimana? Setiap hari dia datang di tempat itu dan memakan roti itu, ya. Jadi pagi berangkat ngambil roti dibuang tadi, yang dibuang tadi dibawa ke rumah setiap hari. Akhirnya anaknya tanya, ayah, ini sampean ambil roti dari mana? Ya, ini sampean ambil roti dari mana? Kok setiap hari bawa roti yang sangat lezat dan sangat enak? Ini dari mana, ayah? Akhirnya ayahnya menjawab, doakan nak, doakan semoga yang memberi roti ini, beliau tidak menjawab siapa yang memberi, ya, semoga yang memberi roti ini itu diangkat derajatnya dan diterima amalnya serta dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya. Kurang amin sih an, wis ngoco amin. Ya. Untuk yang laki-laki tolong didengarkan, ya. Kemudian karena doa keluarga yang sangat miskin tadi, ya, doa yang diangkatkan tangannya, kedua tangannya oleh anaknya, oleh istrinya, oleh ayahnya juga, itu walhasil, ya, ternyata doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sehingga ketika seorang yang jual roti tadi meninggal, ketika seorang yang jual roti meninggal itu tiba-tiba kok dia enak-enakan juru surga, ya, kok tiba-tiba dia enak-enakan di dalam surga. Akhirnya ditanya oleh seseorang yang sangat alim, ditanya, ya, wahai orang yang jualan roti, atau mungkin wahai bapak, sampean kok enak nanggone juru surga iki, dikai tempat yang VIP yang sangat mewah ini, kenapa sampean, ya, kok bisa seenak ini, kenapa sampean? Nggih, saya itu sebenarnya ibadahnya sangat kurang. Ibadahnya sangat kurang. Puasa saya juga sedang-sedang saja. Ya, kalau misalkan mau melaksanakan puasa yang wajib-wajib saja, yang sunnah tidak pernah melaksanakan. Sholat tahajud saya juga bolong-bolong. Kenapa kok sampean bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Beliau menjawab bahwasanya saya itu, ya, setiap hari tidak sengaja membuang roti yang ada di sebelah rumah saya, tapi saya ikhlas. Sehingga keikhlasan saya ini, roti yang dimakan oleh orang yang membutuhkan, dan dia mendoakan saya sehingga doanya terkabulkan dan derajat saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini amalan yang sepele, ya. Amalan yang sepele, ya, kita membuang sesuatu hal yang tidak berharga menurut kita, tapi menurut orang lain itu berharga. Karena itu kita tidak boleh memandang sesuatu hal yang baik itu sepele. Kok gak diewangi koncone nyapu iku mang, kok gak diewangi koncone bersih-bersih iku mang, ndak ustadzah wis biarin saja, ndak ustadz biarin saja, ndak. Bisa jadi kita menolong teman kita, bisa jadi sesuatu hal yang kita tolong itu menurut dia itu kecil, tapi bisa jadi doanya itu membuat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sepelekan ibadah yang sangat kecil atau amalan yang sangat kecil. Li'annahu rubbama kana ridahu ta'ala fiha. Karena sesungguhnya terkadang Allah Ta'ala itu menyelipkan atau memberikan ridho di setiap ibadah yang sangat kecil atau ibadah yang sangat besar. Jadi kita tidak pernah tahu apakah Allah Ta'ala itu yang kita lakukan ini diridhoi atau tidak.
Tapi yang penting kita tetap bersungguh-sungguh dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, ya. Dilanjutkan wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Wa katamalan ngumpetaken sapa Allahu Allah al ghadaba ing bendu atau ing murkane Allah fi ma'siyatin ing dalem saben-saben maksiat, fi ma'siyatin ing dalem siji maksiat. Kita manusia pasti pernah melaksanakan kesalahan. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dan juga hambanya Allah Subhanahu wa taala pasti pernah melaksanakan kemaksiatan. Nomor 2 ini Allah taala, bisa ditulis, Allah taala menyembunyikan murkanya di dalam setiap kesalahan atau maksiat yang kita lakukan. Saya ulangi lagi, Allah Ta'ala menyembunyikan murka atau marahnya di setiap kesalahan atau maksiat kita. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melaksanakan kesalahan, baik itu disengaja atau tidak, entah perkara yang sedikit atau yang kecil, bahkan yang lebih besar. Apakah kita pernah melaksanakan kesalahan setiap hari? Mungkin yang perempuan seringane ngerasani, ya. Yang perempuan-perempuan ini senangannya menggunjing atau gosip. Itu juga kesalahan, itu juga termasuk maksiat, itu juga tidak boleh. Atau juga yang laki-laki, ya, sukanya berkelahi atau sukanya dendam kepada seseorang, itu juga kesalahan, ya. Itu juga termasuk maksiat. Maka jangan sampai kesalahan atau kemaksiatan kita, ya, kemurkaan Allah Ta'ala itu datang gara-gara kesalahan yang sangat kecil. Marahnya Allah Ta'ala itu datang gara-gara sesuatu hal yang sangat kecil. Kenapa seperti itu? Liyajtanibaha an-nasu khasyatal wuku' fiha. Karena sesungguhnya supaya manusia itu menjauhi segala sesuatu hal yang jelek. Intinya itu. Supaya apa? Kita itu tidak meremehkan kemaksiatan, supaya kita menjauhi segala keburukan, segala kekurangan atau kemaksiatan, meskipun itu kecil ataupun besar. Fala yajuzu mongko ora wenang li syahsin maring suwiji-wiji maring wong ayah kira yen to ngremehaken maksiatan ing siji maksiat wa indaqat lan senajan lembut jiddan temen lembute li annahu la ya'lamu annahu qad yakunu fiha ghadabahu ta'ala. Karena sesungguhnya bisa jadi Allah Ta'ala itu marah, Allah Ta'ala itu murka kepada kita karena sesuatu maksiat atau sesuatu hal yang kita kerjakan itu salah kecil sedikit, tapi Allah Ta'ala menjadi marah, Allah Ta'ala menjadi murka. Ya, paham ya? Ada kisah di dalam kitab An-Nawadir, ada kisah di dalam kitab An-Nawadir Al-Qayyulubi. Itu ada syekh namanya Syekh Yazid Al-Bustami. Syekh siapa? Syekh Yazid Al-Bustami. Beliau sangat alim sekali, beliau sangat pintar, beliau sangat cerdas, beliau sangat taat beribadah. Akan tetapi dia punya satu kesalahan atau satu kekurangan, yaitu ketika dia menghafalkan sesuatu hal atau menghafalkan Al-Quran, baik itu Al-Quran atau hadis, dia cepat lupa. Dia kalau misalkan menghafalkan satu hadis atau Al-Quran itu ya, dia cepat lupa, tapi cepat hafal. Cepat apalane tapi cepat laline. Ada yang seperti itu? Ada ya? Kalau misalkan murojaah kepada ustadzah atau ustadznya, mang diapalno gampang, tapi ketika disetorno kok angel. Nah, ini perlu dipertanyakan, ada apa hafalan saya itu? Nah, Syekh Yazid Al-Bustami ini tanya kepada gurunya, ya Syekh, wahai guru, kenapa saya itu setiap hari menghafalkan akan tetapi mudah lupa? Padahal kalau saya menghafalkan itu lancar, tapi ketika saya ulangi lagi itu mudah hilang. Kenapa itu guru? Ditanya sama gurunya, apakah kamu pernah melaksanakan kejelekan? Tidak pernah. Apakah kamu pernah membuat orang marah? Tidak pernah. Apakah kamu pernah membuat orang itu jengkel kepadamu? Juga tidak pernah. Jadi dia tidak pernah melaksanakan kejelekan dan tidak pernah melaksanakan keburukan. Gurunya tanya lagi, coba
nanti kalau pulang tanyakan kepada ibumu, mungkin ibumu pernah melakukan kejelekan atau kesalahan yang membuat kamu ibadahmu atau hafalanmu ini mudah hilang atau mudah lupa. Akhirnya pulang, Syekh Yazid Al-Bustami ini pulang. Ketika sampai di rumah ditanya, ya ummi, wahai ibuku, apakah jenengan pernah melaksanakan kejelekan atau pernah melaksanakan satu kesalahan yang membuat saya ini merasakan hafalan saya itu tidak pernah langgeng atau tidak pernah nempel pada saya. Ditanya kepada ibunya, ibunya menjawab, saya ingat-ingat saya tidak pernah melaksanakan kejelekan. Coba diingat-ingat lagi ibu. Ditanya lagi oleh Syekh Al-Bustami, diingat-ingat lagi, diingat dulu, akhirnya nemu satu kejadian yang sangat simpel, yang sangat mudah atau ringan. Ibunya tadi ketika masa mengandung, ini untuk perempuan-perempuan ya, ibunya tadi ketika masa mengandung pernah suatu ketika berjalan, terus kemudian menemukan satu kurma, ya, menemukan kurma itu di depan rumahnya seseorang. Tanpa pikir panjang, tanpa memberikan izin, tanpa minta izin kepada orang yang punya, langsung dimakan. Langsung dimakan. Satu kurma. Sampean pernah joko poe tonggo? Pernah? Joko peleme tonggo tahu? Ya. Paham ya? Ya, ini hanya satu kurma loh ya. Ini hanya satu kurma. Beda dengan kita ya, kita yang mungkin ketok rambutannya tonggo langsung dijogok. Wah ini enak ini kuralisatannya. Wah ini peleme enak ini ya. Ini mangga siapa ini kok enak ini. Ini hanya satu kurma. Akhirnya apa, Syekh Al-Bustami langsung meminta izin kepada ibunya, saya berangkat bu, di mana lokasinya dan di mana alamatnya. Berangkat Syekh Yazid Al-Bustami dengan jalan kaki. Kira-kira mungkin kalau sekarang jalan kaki harus menempuh jarak 1 hari. Kalau jalan kaki. Tapi kalau misalkan untuk naik kendaraan mungkin 4 jam atau 5 jam. Itu berjalan, dia itu berjalan mulai dari rumahnya sampai ke lokasi. Ketika sampai lokasi menempuh jarak 1 hari itu tadi, ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar yang punya rumah bapak ini atau fulan? Oh bukan, rumahnya sudah pindah. Rumahnya tidak di sini lagi. Loh, terus di mana rumahnya? Oh masih jauh, ya masih jauh. Ya Allah, ini hanya untuk satu meminta halal atau meminta ridho kepada seseorang. Oh ini tuh rumahnya masih jauh itu. Coba sampean berjalan lagi, mungkin kira-kira jaraknya dari sini ke sana, berangkat pagi, sore baru nyampe. Berangkat akhirnya dengan jalan kaki, setengah hari jalan. Sampai di rumahnya bener, ternyata dia pindah dari rumah yang dulu. Bapak, saya mau tanya Bapak, apakah benar sampean dulu itu pernah membuang kurma, ya? Dan kurma itu sampean buang di depan rumah sampean. Kapan itu Mas? Mungkin kira-kira kalau sekarang 20 tahun yang lalu. Ya Allah, 20 tahun yang lalu. Ya kita pernah membuat atau mengambil haknya orang lain tanpa izin sudah berapa kali. Ini 20 tahun yang lalu loh, hanya satu kurma. Oh iya, itu dulu saya buang bukan karena apa, itu saya buang karena basi, itu saya buang karena sudah tidak layak untuk dimakan. Bapak, apakah Bapak sudah ikhlas? Sebenarnya bukan saya tidak ikhlas, saya itu eman. Karena itu hasil jeripaya saya jualan, tiba-tiba basi saya buang, akhirnya terletak pada saya itu getun, getun ya. Ya. Akhirnya apa? Ya sudah Pak, itu berapa kurma harganya? Kira-kira mungkin sekarang 200.000 mungkin ya. Gak sampai ya. Satu kurma itu piro? 1.000, gak sampai juga. Ya. Ya sudah Pak, ini saya ganti kurma yang dulu sampean buang, mulai sekarang sampean ikhlaskan, sampean ridhoi bahwasanya kurma yang sampean buang kemarin itu ya sudah sampean ikhlaskan atau sudah sampean ridhoi. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ya, saya ridhoi dan saya ikhlaskan. Pulang dari situ, pulang dari rumahnya orang tersebut, orang yang punya kurma tadi, Syekh Yazid Al-Bustami baca Al-Qur'an.
Baca apa? Baca Al-Quran. Al-Quran itu dibaca sambil jalan, ya, sambil jalan dibaca. Walhasil akhirnya Syekh Al-Bustami dalam satu perjalanan bisa menghafalkan atau menghatamkan satu Al-Quran. Ya, ini mustahil ya, ini mustahil. Tapi takdir Allah Ta'ala, biidnillah, dengan izin Allah Ta'ala, Syekh Al-Bustami mudah untuk menghafal dan dimudahkan untuk mengingat satu Al-Quran atau seluruh dari isi Al-Quran. Masya Allah. Jadi ini pentingnya kita menjaga kesalahan kecil, ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan satu kesalahan atau satu kemaksiatan. Bisa jadi satu kemaksiatan ini membuat Allah Ta'ala tidak ridho, membuat Allah Ta'ala itu murka atau marah kepada kita, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, ini hubungannya dengan apa? Ramadan. Bisa dicatat. Wa katamalan ngumpetaken Lailatul Qadri ing malam Lailatul Qadar. Sapa Allahu Allah fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyembunyikan atau merahasiakan Lailatul Qadri atau Lailatul Qadar di seluruh malam bulan Ramadan, ya. Jadi di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Tahu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tahu? Ya, itu hanya ada di bulan Ramadan dan hanya ada di malam bulan Ramadan. Kenapa sih Lailatul Qadar itu tidak ditunjukkan waktu dan tanggalnya kapan? Ya. Kenapa seperti itu? Disebutkan di dalam kitab ini, liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadan bil ibadah. Agar seluruh manusia, bisa dicatat juga, agar seluruh manusia dan umatnya Nabi Muhammad bersungguh-sungguh untuk beribadah di awal malam bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Itu tujuannya. Kenapa seperti itu? Agar manusia itu tidak pilih-pilih, agar manusia itu tidak memilah-milah. Oh, sekarang itu Lailatul Qadar, berarti saya ibadahnya sekarang saja, besok nggak usah. Nggak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Oh, sekarang saya itu tidak usah ibadah karena Lailatul Qadar masih 10 hari lagi. Tidak juga seperti itu. Ya, Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya dan itu dirahasiakan. Dirahasiakan. Agar apa? Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadan bil ibadah. Agar seluruh umatnya Nabi Muhammad bersungguh-sungguh beribadah di malam bulan Ramadan. Jadi tujuannya agar kita beribadah seluruhnya di bulan Ramadan. Ada guru saya yang selalu mengingatkan, kiai saya atau ustadz saya selalu mengingatkan 3 cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. 3 cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, manusia harus bisa berpuasa 1 hari full dalam bulan Ramadan, kecuali perempuan. Karena perempuan pasti ada liburnya, karena perempuan pasti ada halangannya. Untuk yang laki-laki, manusia harus puasa 1 bulan full dalam bulan Ramadan. Itu resep yang pertama, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, kita atau manusia tadi, ya, dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih full dalam bulan Ramadan, kecuali ada halangan seperti halnya perempuan tadi.
Jadi kalau misalkan dua ini sudah dilakukan, tinggal yang terakhir. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Di malam Ramadan dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran hingga khatam. Hingga khatam, ditambahi hingga khatam. Kenapa seperti itu? Karena di dalam Ramadan ini Allah Ta'ala menurunkan atau nuzulul Quran, menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga jika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita juga memuliakan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi 3 resep ini jika kita bisa melaksanakan, insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ustadz, apakah bisa ditambahi lagi? Bisa. Ditambahi dengan sholat malam, ya, entah itu sholat tahajud atau sholat tasbih. Bisa lagi ditambahi dengan bersedekah, bisa lagi ditambahi dengan selalu membantu orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah resep untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa kok harus seperti itu? Kenapa kita harus dipacu untuk beribadah di bulan Ramadan? Fa inna ajran nafli ka ajril fardi fi ghairihi. Bahwasanya orang yang beribadah sunnah di bulan Ramadan itu sama halnya orang yang beribadah wajib di selain bulan Ramadan. Pernah dengar ini? Orang yang beribadah sunnah di bulan Ramadan itu sama juga persis orang yang beribadah wajib di bulan lain. Berarti kalau misalkan kita membaca Al-Quran itu sunnah, ya. Lah koyok-koyok kene ibadah wajib nanggone selain bulan Ramadan. Kita sholat duha itu sunnah, tapi ketika di bulan selain bulan Ramadan itu seperti halnya melakukan ibadah yang wajib. Masya Allah. Jadi rek, ya, mulai saiki ibadah sing akeh masih sunnah, karena nanti itu dihitung seperti halnya ibadah yang wajib. Ya. Qala An-Nakhai, ngucap sapa Imam An-Nakhai, rakaatun fihi afdhalun min alfi rakaatin fi ghairihi wa tasbihatun fihi afdhalun min alfi tasbihatin fi ghairihi. Orang yang melaksanakan ibadah 1 rakaat di bulan Ramadan itu sama halnya melaksanakan alfi rakaatin, 1000 rakaat di selain bulan Ramadan. Wong sing sak rakaat itu koyak dene melaksanakan 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Pernah? Tidak pernah, ya. Saya juga tidak pernah. Ya, jadi ibadah yang sepele di bulan Ramadan itu dianggap ibadah yang luar biasa. Fa innaha mongkostuhune Lailatul Qadar. Kembali lagi kepada Lailatul Qadar. Fa innaha mongkostuhune Lailatul Qadar iku khairum min alfi syahrin, luweh bagus tinimbang alfi syahrin 1000 wulan. Ada yang pernah menghitung 1000 bulan itu berapa? Ada yang pernah menghitung 1000 bulan itu berapa? Bisa menghitung 1000 bulan itu berapa? Nggak usah dihitung, ya, karena terlalu lama. Di dalam kitab ini sudah dijelaskan. Wahia lan utawi 1000 wulan iku salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu asyhurin. 83 tahun lebih 4 bulan. Berapa 1000 bulan tadi? 83 tahun lebih 4 bulan. Bayangkan kita mendapatkan Lailatul Qadar 1 dalam seumur hidup. Bayangkan kalau misalkan kita mendapatkan Lailatul Qadar 1 di seumur hidup kita cuma 1, seperti halnya kita beribadah 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah. Semoga kita mendapatkan barokah, semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan Lailatul Qadar di malam seluruh bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya sudah habis, bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربي فانفعنا ببركتهم ودين الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم ودين الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Baca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ